Positif dong. Uh, dari segi bisnis mereka responnya positif sekali. Di dunia yang sayang sekarang yang ketir-ketir ini si Putin. Ini nanti Januari berapa? Januari 5 kalau nggak salah ya sumpahnya. Si Trump angkat telepon aja si Putin langsung berhenti itu perang. Percaya deh. Lagi dong viralkan nih yang nonton banyak nih ya. Pak Andi mau bicara, Pak Andi? Bu Ellen, Ya yang lain ini mau loh, bicara boleh ya, silakan. ini balik lagi Pak Pol, pembodohan rakyat ya. Kalau kita contoh soal saya tempo hari itu lagi screening lewat TV One. Dia itu di sana ada sih yang namanya Bang Mukmin, whatever itu namanya. Aduh, ini orang-orang goblok macam, aduh, dia itu kan dulu pegawai ini jualan pizza. Orang-orang bikin pizza kok sekarang tahu-tahu bisa jadi ustadz, jadi pakai apa bajunya baju Arab, ngomongnya ngaco. Nah ini loh pembodohan dari TV One Tribune. Ini jadi rakyat ini jadi goblok. Terus katanya dimasukin seperti tadi itu pakar tai kucing dia bilang. Aduh, jadi makanya saya tempo hari udah pernah bilang, rakyat ini Indonesia harus harus lebih giat belajar bahasa asing. Jadi dengerin berita, masukkan berita itu ngerti, jangan sampai dibodoh-bodohin. Kita yang di luar ngelihat berita dari Tribune, dari TV One itu dibandingin sama berita yang sebenarnya itu, waduh bisa 180 derajat kadang-kadang. Mereka punya intention itu, punya maksud itu diislamisasi begitu loh. Dari pandangan Islam, dari pandangan Islam. Itu yang membodohkan rakyat. Ya kan? Jadi saya pikir, aduh, ya udahlah maklum lah. Tapi ya kasihan juga. Makanya kita nih di sini harus koar-koar pakai bahasa Indonesia. Supaya rakyat Indonesia ini tahu pandangannya itu, aduh kok berita di Indonesia kok begini, kenyataannya di luar begini. Jadi matanya pada melek. Aduh, dibodohin deh semua ini gila. Perang nuklir lah, yang dolar Amerika lah, gini-gini. Saya bilang, lu lihat tuh yang ketangkep tuh, korupsi-korupsi. Dolar Amerikanya sampai satu triliun gini. Itu cash semua, duitnya siapa? Duit dari mana? Masuknya ke Indonesia gimana? Kan masuk Indonesia kan nggak boleh lebih dari 10.000, atau masuk ke negara manapun kan nggak boleh dari 10. Itu duit segitu banyak itu dari mana? Atau ngomong nanti, oh dolar Amerika tinggal cetak bla 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 bla. Ya udah, nggak usah pakai dolar Amerika, nggak usah percaya Amerika, lu hidup aja di Indonesia. Kan gitu. Tapi kan dikocok tuh sama si TV One sama si Tribune kalau Amerika ini is the devil, gini 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 gini. Jadi rakyat ini dibodohin terus, dibodohin. Ya, ujung-ujungnya ya Islam lagi. Islam memang sukanya membodohin supaya orang ini dibodohin bisa dimanipulir sama mereka kan, pemikiran-pemikiran orang-orang Islam ini. Ya itu sih menurut saya Pak. Oh, jadi ya ini si Trump menang ini saya lihat satu stok aja hari ini Tesla bisa naik 38 poin. Berarti positif dari segi Positif uh, dong. dari segi bisnis mereka responnya positif sekali. Di dunia yang sayang sekarang yang ketir-ketir ini si Putin. Ini nanti Januari berapa? Januari 5 kalau nggak salah ya sumpahnya. Si Trump angkat telepon aja si Putin langsung berhenti itu perang. Percaya deh. Ya kan? Jadi ya adalah banyak yang framing lah, kasihan lah ke Indonesia ini di framing terus jadi hidup dalam ketakutan. Ya kan? Nah, sekarang lagi apa namanya zaman ini Prabowo juga masa nggak dengar sih ini yang mana mengenai religious prosecution ini ya kan? Kayak saya dengar ini si Agatha ditangkap lagi lah Kristen ini diserang terus apa penistaan agama. On the other hand, si UAS ini orang jelek modelnya kayak monyet gini mukanya, pasti berkoar-koar menyerang Islam juga nggak ada penistaan agama. Ya kini lah harus dihapuskan lah, gimana harus udah mulai melek lah. Itu aja deh dari saya Pak Paul. Saya lihat ini hari ini pagi ini semua hijau nih apa stock market hijau, nggak ada yang merah nih. Jadi ya positif lah kita maju ke depan.
Itu aja. Ini ada Pak Putih, Iya, Pak Po. ya ini pesan buat Agatha, kalau dimanapun dia berada, saya sudah sampaikan pesan ke beberapa orang supaya Agatha telepon saya ya. Agatha telepon hubungi saya ya, hubungi saya di nomor handphone saya. Semua banyak yang tahu nomor handphone saya ya. Kalau nggak lihat aja di YouTube saya, nomor handphone saya. Belum ditangkap Pak, baru baru Iya, ini. Tapi udah. saya rasa Agatha itu sudah di luar negeri setahu saya Pak. Hmm. Ya mudah-mudahan lah. Ya. Mudah-mudahan. Hmm. Soalnya kan Setahu saya sudah di luar ini negeri, cuman menurut saya nggak tahu ya seberapa tekadnya Agatha itu ya kalau mau ditolong dan memang kalau mau sudah ke sini jangan tengok balik ya Agatha ya. Nanti kalau mau ya nanti kita siapkan bagaimana caranya supaya kamu bisa ada di sini, ya kamu lolos ya Agatha ya. Tolong iya. sampaikan semua teman-teman yang lain yang punya channel yang punya kontaknya Agatha, tolong suruh kontak saya ya. Oke, Ya, lanjut itu Ellen makanya silakan. itu loh, religious persecution itu udah zaman zaman kapan ini masih ada aja di Indonesia yang negara namanya toleransi segala macam. Ini kan gak masuk di akal. Ini kan orang ini agama Islam ini takut Pak Paul, fear the truth, takut kebenaran. Jadi kalau orang ada Agatha yang menjelaskan kebenaran, itu mereka nggak mau terima. Otaknya udah compong, udah goblok, udah IQ 60, udah kan udah otak monyet. Jadi kalau ada orang yang memberitakan kebenaran, oh kamu salah, ini loh jadi bukan ngomong doang, ditunjukin kan, ini loh bukunya. Di buku kamu begini, di buku saya begini, itu salah, pandangan yang salah, ajaran yang salah. Itu kan itu kan kebenaran, itu fakta. Mereka nggak suka, ya kan? Kadang-kadang si Agat ini suruh baca bukunya mereka sendiri, mereka nggak mau dalam ini apa namanya ini si Christian Prince juga kalau ada orang telepon disuruh disuruh baca bukunya mereka ini ditunjukin buku ini tolong kamu baca mereka nggak mau baca soalnya apa mereka malu apa yang mereka baca itu is ridiculous sesuatu yang aneh nggak masuk akal mereka suruh baca aja malu tapi kok bisa mau tetap percaya itu loh jadi di Indonesia ini sometimes ya kan ada kata-kata ya the truth hurts ya memang kebenaran itu sakit tapi ya mereka ini takut akan kebenaran maunya yang hidup dalam ilusi dalam halusinasi itu mah senangannya mereka ya kan. Oh, terus mereka menentang sekarang haram halal ini. Biarpun apa namanya permen yang berbentuk babi aja nggak boleh katanya haram. Loh, apa haram itu halal itu zatnya, isinya apa atau bentuknya. Nah, itu harus didefinisikan lagi kan. Katanya nggak boleh makan permen yang berbentuk Bali nggak boleh haram. Nah ini kan orang goblok. Jadi Permen bantal rasa babi pun haram, Pak. Hah? Bantal boneka babi pun haram kan jadinya kan. Boneka babi nggak boleh, segala macam bentuk babi nggak boleh. Makan permen rasa stroberi bentuknya babi nggak boleh. Nah ini kan kamu ini satu pembodohan. Pembodohan. Iya, Mm-mm. kamu bilang kenapa bapak nggak makan babi? Saya jawab saya makan babi tapi nggak banyak. Kenapa? Kolesterol. Nah itu kan kenyataan. Tapi jangan bilang nggak boleh makan babi dilarang agama. Emang Tuhan tuh ngomong tuh pakai pakai toa kalau kamu nggak boleh makan babi. Kan gitu Pak Po. Ya kan orang Mm-mm. jangan ikut agama dibodohkan oleh agama ini kapan majunya kita hidup ini. Kalau kamu bilang jangan makan babi gara-gara kolesterol tinggi, nah itu saya bisa nangkap, saya bisa percaya. Kalau bilang kenapa nggak boleh? Nggak pokoknya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh. Lah waktu itu memang di daerah sana nggak boleh makan babi. Zamannya kan masih belum ada refrigeration proses, nggak ada jadi babi dipotong harus dimakan langsung, nggak ada kulkas zaman itu. Nah ada orang yang ditinggalin di rumah udah berulat dimakan ya matilah kan gitu. Jadi bilang oh, nggak boleh makan babi haram. Nah terus apa kena liur anjing apa haram katanya gini nggak boleh. Nah, berapa banyak orang Islam yang melihara anjing di Indonesia? Ya kan? Kenapa air liurnya anjing itu haram? Ada nggak bukti-bukti apa itu namanya secara ilmiah dibuktikan?
Cuman jangan katanya, ya pusing kamu hidup dengan katanya. Nah, kita kalau berkata sesuatu itu ada di Alkitab, itu ditulis di sana, ada buktinya, kan gitu. Jadi kalau jangan, aduh, ini agama yang membodohkan, di seluruh dia membodohkan. Nah, ya mudah-mudahan puji Tuhan ini si MBS ini dari Arab Saudi, otaknya udah mulai kebuka, dia mulai melihat, dia mulai melihat ke depan. Kalau minyak gua habis ini, rakyat gua makan apa? Ya kan, jadi dia mulai ini pelan-pelan. Ini ada ompong ini, lanjut ya ompong. Thank you Pak. Sudah. Ya, Ellen, silakan Ellen. Ya, Shalom Ellen, Pastor. lalu Ompung ya. Habis Ellen Ompung. Pastor, saya ada dua pertanyaan nih, Pastor ya. Ya, Tadi kan Pastor ada ngomong, kalau di Belanda, pengungsi Islam tuh bisa langsung dikawinkan karena ada ustadznya di sana, gitu ya. bukan Tapi pengungsi. Warga negara WNI Indonesia, warga negara Indonesia yang ilegal di sini, ya, ya, kalau mau kawin bisa langsung ke kedutaan. Kalau dia Kristen, nggak bisa. oh gitu. Mm-mm. Memang Se- tujuannya adalah untuk diislamkan. Ya, Oh, jadi yang kurang ajar kedutaannya, kedutaan kedutaan. Indonesia Yang kurang maksudnya. ajar kedutaannya. Jadi misalnya begini nih, Iya. di sini kan ada warga negara Belanda, ya Hmm. kan? Harga warga negara Belanda mau menikah sama WNI yang ilegal, ya kan? Ya pergi aja ke kedutaan Indonesia supaya dapat surat dari kedutaan Indonesia, lalu tinggal di sini tinggal dilegalkan. Tapi kalau yang ilegal yang orang Kristen, ya nggak bisa. Orang Indonesia nggak mau. Kalau di Gemeente Belandanya kan nggak boleh. Kamu harus sah dulu, legal dulu. Makanya caranya diakalinya dengan kedutaan Indonesia, dilegalkan di kedutaan Indonesia. Lalu dia tarik ke sini. Gitu ya. Jadi memang memang orang ini memang ada rencana pemurtadan itu di kedutaan Indonesia di Belanda Sejak dan di kapan itu, seluruh Pak? Eropa. Sejak kapan, Pastor? Oh, sudah dulu, sudah lama. Oh, Justru sampai hari ini belum ada solusinya dari orang-orang ilegal yang Kristen, orang Indonesia ilegal di sini. Ini kita ceritanya Indonesia ya, bukan cerita imigran lain. Negara lain mah bisa, cuman Indonesia doang yang nggak bisa. oh gitu. Berarti ada Contoh titipan. nih, kalau kalian orang Indonesia nih, contoh nih, kalian orang Indonesia, terus kalian nikah beda agama, maka kalian pergilah ke Thailand, pergilah ke kedutaan besar Indonesia, dicatat di sana nikah beda agama, bisa ya. Lalu pulang ke Indonesia, tinggal catatannya itu dilegalkan, ya. Kalau di negara Indonesia kan tidak boleh nikah beda agama, tapi kalau Anda keluar negeri, Anda pergi ke konsulat Indonesia di Thailand gitu ya, lalu minta dicatat di situ menikahnya lalu pulang. Tapi di sini nggak bisa di Belanda, Tapi itu kalau loh. pengungsinya Kristen, terus warga negara Belandanya. Bukan Oh iya, iya. pengungsi. Ya, Ini sorry. bukan cerita pengungsi, imigran. Beda Ya, ya, harus bedakan imigran, pengungsi dan pencari suaka, beda ya, iya. bedakan. Kalau imigrannya dari Indo itu Kristen, terus orang Belandanya itu Ini Kristen. adalah imigran ilegal. Imigran ilegal adalah dia sudah overstay di sini, sudah visanya cuma sebulan, dia sudah setahun dan dia bekerja di sini. Anggap nggak maksudnya? Iya, Jadi kalau bedakan dengan pengungsi, ini bukan cerita pengungsi ya. Kalau pengungsi itu dia langsung langsung nggak ngapain ke kedutaan lagi. Kalau pengungsi kedutaan malah dipulangin sama Indonesianya. Ini imigran ilegal, ya, imigran ilegal yang bekerja di Belanda, imigran Indonesia ilegal kerja di Belanda, overstay dan hmm, tidak punya working permit. Itu harus bedain tuh. Dan jumlahnya ada ribuan, ya, itu. banyak banget. Mm-mm. Oke, terus Dan yang nomor kebanyakan Kristen. ya, yang nomor dua nih Pastor, yang tadi Pak Andi tanya ya, singgung soal Agatha itu. Kalau Agatha ini masih WNI, cuman dia sudah ada misalnya di Amerika gitu ya. Terus bisa nggak dijemput karena dia melanggar undang-undang penistaan agama ini, misalnya di Amerika gitu, dibawa pulang gitu.
Ya bisa, nggak bisa. Dia harus minta asylum langsung. Jadi diprotek semacam Saifuddin Ibrahim. Oh, Jadi, gitu. jadi kalau dia langsung minta ini political asylum, nanti kenapa political asylum? Saya ini religious persecution. Saya diancam gara-gara kebebasan beragama. Langsung sama Amerika, sama Eropa langsung dikasih ini Agatha itu masih statusnya warga negara digantung. Indonesia, Bu Ellen. Iya, iya, Ya, masih, ya. iya, jadi harus minta political asylum baru bisa diprotek. Jadi biarpun KBRI maksa dia nangkep, nggak berani KBRI. Sama polisi lokal dihantam tuh KBRI. Nggak boleh nangkap orang seenaknya. Mamanya mau digeret, diajak pulang. Nggak bisa, udah diprotek. Begitu kamu mendarat di negara orang, dan langsung declare itu apa political asylum, langsung diprotek. Emang benar, ya kan gitu. Oke, terima kasih Pastor, terima kasih Pak Andi. Ya. Ompung. Hmm.